Selamat siang Bapak dan Ibu sahabat. Selamat sore Bapak dan Ibu sahabat TPS Indonesia. Saya Reza Aswin akan membawakan materi faktor eksternal ekonomi global tentunya dalam acara webinar pada hari ini. Dan kita akan coba bahas secara detail apa yang terjadi di awal tahun 2020 ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah ketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi fundamental atau analisa fundamental. Yaitu antara lain adanya faktor ekonomi, ada juga faktor keuangan, lalu juga ada faktor geopolitik, dan beberapa juga adalah faktor eksternal. Dan yang akan kita bahas di sini adalah faktor eksternal, di mana kita ketahui bahwa di dunia tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri secara tegar tentunya tanpa ada bantuan negara yang lain. Sehingga satu dengan lainnya akan sangat mempengaruhi. Apabila ada suatu negara yang mempunyai suatu perekonomian yang baik, tentunya ini dikarenakan ada juga negara-negara lain yang membantu negara tersebut, sehingga negara tersebut dapat mencapai suatu perekonomian yang baik. Nah, tentunya keadaan ini sangat terlihat akhir-akhir ini bahwa adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi satu dan lain halnya, sehingga suatu negara dapat akan terlihat lebih baik atau jauh lebih buruk ke depannya. Tentunya dengan kita melihatnya banyaknya suatu hubungan antara negara satu dengan yang lainnya, kepentingan satu dengan yang lainnya, ini tidak lepas dari bagaimana kita melihat seperti konsep bejana berhubungan. Apabila kita tekan sesuatu negara, ya, atau suatu bejana misalnya kita tekan, lalu di tempat yang lain dia tentunya akan memberikan tekanan balik tentunya. Artinya semua pasti menuju ke suatu keseimbangan. Apabila ada suatu negara yang sedang menguat, tentu ada negara lain yang tentunya melemah. Tidak bisa secara rata mereka akan menguat bersama-sama dan melemah bersama-sama. Yang perlu diperhatikan di sini itu adanya suatu keseimbangan. Dengan adanya Amerika yang menjadi superpower pada saat Donald Trump mulai terpilih, maka keseimbangan ini mulai bergeser antara satu dan lainnya tentunya. Bapak dan Ibu, sahabat TPS Indonesia, kita tentunya melihat bahwa banyak sekali negara-negara di dunia yang sangat bergantung kepada Amerika. Tetapi banyak juga yang bergantung dengan China. China adalah negara nomor 2 terbesar di dunia. Tetapi negara China adalah negara yang terbesar menjadi tolok ukur atau pasokan produk-produk di dunia. Semua barang baik, barang jadi maupun setengah jadi, semuanya diproduksi oleh China. Dan banyak sekali negara-negara yang bergantung dengan keberadaan China. Kita ambil contoh adalah batu bara misalnya. Batu bara sangat dibutuhkan di China. Dia adalah pengimpor terbesar di dunia karena banyaknya industri-industri yang menggunakan panas batu bara, pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara. Nah, keadaan ini tentunya membuat Australia sebagai penghasil batu bara
mengekspor batu baranya ke China. Dengan adanya perang dagang dan akhir-akhir ini ada serangan dari virus corona, tentunya aktivitas dari manufaktur di China mulai melemah dan tentunya permintaan terhadap batu bara atau biji besi atau timah dari Australia menurun. Penurunan mata uang Australia tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh negara tersebut, tapi juga dipengaruhi oleh negara lain. Ini yang disebut dengan faktor eksternal. Baik. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, kita sudah ketahui bahwa akhir-akhir ini atau di akhir bulan Desember dan mulai masuk di pertengahan Januari, kita melihat adanya virus pernapasan, yaitu corona. Virus corona ini mempunyai daya penyebaran yang sangat kuat. Apabila kita melihat virus-virus sebelumnya seperti MERS, ya, yang datang dari Mesir, untuk mencapai 1.000 orang dia hanya katakanlah dia membutuhkan waktu sekitar 300 atau 400 hari. Sedangkan virus SARS itu menggunakan waktu sebesar 120 sampai 130 hari untuk mencapai 1.000 orang yang terjangkit. Bapak dan Ibu tahu bahwa virus corona hanya membutuhkan waktu 48 hari untuk menyebar terhadap 1.000 orang pertama di dunia. Virus ini cukup dahsyat dan tentunya sudah memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga sampai hari ini sudah lebih dari 45.000 orang terjangkit virus ini dan sekitar lebih dari 1.100 orang sudah meninggal. Sangat kuatnya penyebaran virus ini tentunya ini disebabkan adanya penularan dari manusia ke manusia. Ini yang agak membuat semua sektor akhirnya terhenti. Dan tentunya pemerintah China langsung melakukan lockdown terhadap ibu kota di Hubei, itu ada kota Wuhan di sana. Dan kota ini ditutup dan diisolasi sehingga tidak banyak orang yang bisa masuk ke wilayah tersebut dan keluar dari wilayah tersebut. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, kita ketahui bahwa Wuhan adalah suatu kota yang mempunyai aktivitas pabrikan serta perdagangan yang cukup ramai di China. Dengan adanya virus ini, maka semua kegiatan pabrikan dan perdagangan terhenti. Ini tentunya akan membuat suatu ketakutan pada seluruh penduduk di dunia. Karena kita sudah ketahui bahwa dari data yang dikonfirmasi, Singapura saat ini sudah lebih dari 50 orang yang terjangkit. Dan ini yang paling banyak. Kalau kita lihat penyebarannya sudah mulai merata. Dan ini tentunya akan membuat risiko yang sangat besar di kemudian hari bagi pertumbuhan perekonomian di China. Saat ini kita akan coba lihat bagaimana data perekonomian di China. Kalau GDP-nya kita bisa lihat ada kenaikan sedikit, tetapi ini yang kuartal yang keempatnya dan ini tentunya tidak bisa menggambarkan untuk GDP kuartal pertama di tahun 2020.
ini dari tahun 2019, itu saja kenaikannya cuma sedikit, hanya 0,1%. Padahal virusnya belum terjangkit di China. Lalu dari data-data yang lain ya tentunya kalau kita lihat inflasinya masih cukup dapat terkendali, itu antara 4-5%. Dan tentunya yang paling kita lihat dapat suatu banyaknya penurunan itu berada pada tingkat kepercayaan kepercayaan bisnis di China. Walaupun tidak terlalu banyak penurunannya, tetapi ini akan berdampak pada perekonomian di awal tahun 2020. Nah, kalau kita lihat bagaimana dampaknya terhadap data ekonomi Eropa, ini adalah data sebelumnya. Saya akan coba ulangi bahwa data ekonomi China ini itu sebelum terjadinya virus corona. Dan tentunya di awal tahun 2020 nanti datanya akan banyak berubah. Nah, sekarang kalau kita lihat negara lain yang terkena dampak atas virus corona ini adalah dari Eropa. Kalau kita lihat GDP-nya, pertumbuhannya itu jauh lebih memburuk. Dan kita ketahui bahwa inflasinya masih di bawah 1,5%. Dan yang paling menjadi concern dari para pelaku pasar adalah aktivitas pabrikannya masih di bawah indeks 50, sehingga manufacturing PMI-nya hanya sekitar 47,9. Dan ini tentunya menunjukkan suatu perlambatan yang sangat kuat di daratan Uni Eropa. Sulit untuk kita mengatakan bahwa Uni Eropa masih mempunyai daya untuk dapat memperbaiki ekonominya. Dan tentunya kalau kita lihat data ekonomi yang seperti ini, Uni Eropa mempunyai banyak masalah di kemudian hari. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana dengan data ekonomi Amerika saat ini, kalau kita lihat data ekonomi Amerika saat ini cukup signifikan dan cukup baik, di mana GDP-nya itu paling kuat, dan kalau kita lihat ada sekitar 2,1%. Dan untuk tingkat penganggurannya masih cukup terkontrol, yaitu 3,6%, dan inflasinya sudah melebihi target, yaitu 2,3%. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, kalau kita lihat dari kesemuanya, memang ada suatu perlambatan di aktivitas pabrikan dari 5,52 menjadi 51,9, tetapi ini tidak berdampak banyak karena dengan keadaan perang dagang yang belum jelas, lalu sekarang China terkena musibah dengan virus corona yang siap menyebar dan telah mematikan lebih dari 1.000 orang, tentunya ini membuat Amerika Serikat menjadi tujuan investasi para pelaku pasar. Mulai dari obligasi, tentu akan diburu, lalu saham juga akan terus dikejar oleh para pelaku pasar, dan tentunya kalau kita lihat bahwa satu yang paling dikejar selain dari obligasi lalu mata uang US dollar, yaitu adalah gold. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, ketakutan yang berlebih terhadap virus corona tentunya akan membuat harga emas terus
naik, walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa kenaikan indeks mata uang US dollar saat akhir-akhir ini cukup signifikan, tetapi tidak dapat membuat harga gold menjadi turun. Inilah yang membuat bahwa dalam keadaan apapun, ketidakpastian itu hanya akan membuat safe haven akan terus dibeli. Dan bagaimana dengan komoditas lainnya, yaitu minyak? Kita sudah ketahui dengan melemahnya perekonomian dunia, maka kita sudah ketahui harga minyak akan terkoreksi turun. Memang ada beberapa pertemuan antara OPEC dan OPEC Plus, di mana OPEC Plus adalah negara-negara non-OPEC ditambah termasuk dengan Rusia, ada wacana untuk memotong 600.000 barrel per hari, tetapi tentunya ini akan mendapat kecaman dari pemerintah Amerika Serikat karena perlambatan ekonomi akan menjadi jauh lebih cepat apabila harga minyak kembali melambung. Penurunan harga minyak tentunya tidak lepas dari adanya kelebihan supply dari negara-negara OPEC dan non-OPEC, di mana aktivitas pabrikan sudah mulai meremah karena adanya wabah dari virus corona. Baik, apabila kita lihat dari semuanya ini, maka perlu kita tinjau kembali bahwa yang pertama adalah saat ini para pelaku pasar lebih banyak memarkirkan uangnya atau asetnya ke negara Amerika Serikat, baik itu dalam bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi atau dalam bentuk mata uang US dollar. Dan ininya tentu akan, dan ini tentunya akan membuat penguatan US dollar, tetapi di lain sisi kita ketahui bahwa apabila indeks dolarnya sudah mulai menguat, maka mata uang yang akan terkoreksi turun, yaitu euro. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, apabila kita lihat dari grafik time frame daily, memang akan terjadi suatu kenaikan. Diperkirakan atau diprediksi Euro USD akan kembali turun ke level 1.0839 bahkan ke 1.0786 dengan resisten 1.0891 sampai 1.0908. Tekanan turun pasti masih akan terjadi apabila kita melihat data ke depannya masih memburuk dan QE yang dilakukan oleh Euro Central Bank masih dilakukan, yaitu sebanyak 20 miliar euro per bulannya. Dan tentunya apabila kita melihat dari safe haven, tentu kita akan melihat emas menjadi pair atau komoditi yang dikejar atau diburu oleh para pelaku pasar. Tentunya emas akan bergerak di antara level 1.560 US dollar per ounce sampai ke 1.581 US dollar per ounce. Baik, Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, mungkin ada suatu pertanyaan yang dapat kita sharing atau kita diskusikan. Baik. Selamat siang Pak Reza, saya Milen dari Palembang. Mau tanya, kalau dari Daily Gold, supportnya bisa sampai ke
1543-an, tetapi kalau dari fundamentalnya akan naik. Tapi kalau fundamentalnya akan naik growth-nya. Acuan mana yang akan kita pakai, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Milen atau Bu Mailen dari Palembang, salam kenal. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Saya lihat selalu ada Anda di dalam setiap webinar yang kami selenggarakan. Terima kasih banyak sudah mau untuk sharing dan berdiskusi. Oke, nomor satu yang akan saya jawab adalah kalau dilihat supportnya gold itu ada di 1543-an. Baik, betul Pak, itu tidak salah. Jadi apabila kita lihat dari grafik ini, bisa ada 1545, lalu 1552, 1560 itu adalah supportnya. Dan kemungkinan adalah resistennya berada di 1581 sampai di 1589 untuk hari ini. Baik. Itu sudah benar. Lalu, tapi kalau fundamental akan naik goldnya, bagaimana kita menyikapinya? Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, yang perlu kita perhatikan adalah arah besarnya mau kemana. Fundamental hanya berbicara masalah arah besar. Masalah besar, arah besarnya gold dengan keadaan yang seperti ini tentunya tingkat ketakutan para pelaku pasar cukup tinggi sehingga safe haven akan diburu. Untuk itu ada baiknya kita buy gold. Pada saat kita mengatakan kita akan buy gold, tentunya yang akan kita cari adalah supportnya. Support terdekat itu memang berada di 1560 atau bahkan apabila mau yang lebih dekat lagi tentunya ada di 1565 atau 1566. Nah, bagaimana kalau misalnya harga itu naik terus? Tentunya dia akan mencapai di 1581. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan melihat berapa besar kemungkinan dia akan turun dan tentunya bijaksana dengan menggunakan lot yang baik. Tentunya ini akan mendapatkan suatu money management yang baik. Level ini adalah level beli dan tentunya maksimal terkoreksi sampai saat ini gold pasti akan ada di 1.560 US dollar per ounce. Oke. Lalu acuan yang akan dipakai. Baik, Pak Milan, dulu saya akan coba bahas sedikit sekali bagaimana cara kita menyikapi apabila fundamental tidak sesuai dengan teknikal. Baik, Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, apabila fundamentalnya naik, lalu teknikalnya juga naik, maka kita akan prepare untuk buy. Tetapi pada saat fundamentalnya turun dan teknikalnya juga turun, maka kita akan prepare untuk melakukan sell. Nah, permasalahannya adalah fundamentalnya naik tetapi teknikalnya turun. Kita sudah mempunyai opsi yaitu wait and see. Biarkan fundamental dan teknikal mencapai suatu kesamaan arah. Apabila itu berlawanan, sebaiknya tinggalkan dan cari pair yang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Pak Petrus G. Lukito, selamat sore, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Pak. Oke, Mas Reza. Emas bakal naik terus, namun kondisi sideways lama sudah berlangsung. Apalagi sekarang US bakal menguat. Boleh di elaborate dan lebih dalam, khususnya dalam bulan ini. Salam. Baik, begini. Pada saat suatu pair
itu dalam keadaan sideways, tentunya di money market sana pasti banyak orang mengatakan ini adalah fase konsolidasi, ini adalah fase sideways, kita nggak tahu harga ini akan naik atau harga ini akan turun. Sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Karena pada kenyataannya, semua itu seharusnya bisa terprediksi, bisa teranalisa dengan baik, kecuali adanya force major. Tetapi yang tidak force major itu pasti bisa tergambarkan. Sebagai contoh, pada saat ada suatu harga yang naik, lalu dia terjadi sideways yang agak turun, lalu harga akan naik lagi. Mereka mengatakannya seperti flags atau tiang bendera. Sideways dalam keadaan tiang bendera saja masih bisa dianalisa, apalagi analisa fundamental tentunya. Satu yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan gold dapat turun di kemudian hari? Apabila Bapak dan Ibu menjawab bahwa akan ditemukannya virus, obat penawar virus corona, maka harga emas akan kembali. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar obat penawar virus corona ini dapat ditemukan dalam waktu cepat? Apabila jawaban Bapak dan Ibu adalah tidak, kenapa kita harus takut mengatakan bahwa emas bakal naik terus? Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, berapa banyak dia akan naik tentunya dapat diukur dengan teknikal. Dan berapa banyak apabila dia terkoreksi turun, tentunya kita juga dapat melihatnya dalam teknikal. Satu yang sebaiknya Bapak tidak lakukan, yaitu adalah mencoba untuk bertrading dalam satu akun dengan banyak pair. Kenapa? Karena banyaknya pair dalam satu akun akan sulit bagi kita untuk menghitung money management. Baik, Bapak dan Ibu sahabat EBS Indonesia, terima kasih banyak. Demikian sharing kita hari ini dalam materi faktor eksternal ekonomi. Maka terima kasih atas sharingnya. Dan saya, Reza Aswin, selamat sore dan selamat bertransaksi.